Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Arisman Putra Kusuma Adiningrat. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pemberangkatan kerja ke Eropa ataupun ke Polandia. Saya ceritakan yang saya alami aja ya, buat referensi kalian semua gitu. Pertama-tama saya tuh masih sing dari Google job tentang Polandia. Nah di situ itu banyak itu Google. Begitu kita klik job Polandia itu banyak muncul LPK mana yang berangkatkan ke Poland ataupun PT mana. Nah kita harus benar-benar selektif, dan kita pun kalau bisa jangan satu, harus 2 atau 3 lah, buat perbandingan aja kayak gitu, mana yang lebih bagus gitu. Jadi intinya lebih selektif lah kayak gitu. Saya mulai daftar itu bulan April kalau nggak salah ya, terus langsung mengikuti pendidikan selama 1 bulan, pendidikan bahasa Inggris. Sebenarnya sih gimana ya, cuma kayak formalitas gitu, mengikuti pendidikan bahasa Inggris. Setelah itu saya bayar lah sekitar 30 juta. Yang 10 juta itu buat belajar sama bikin paspor ya kayak gitu. Jadi 40 itu termasuk belajar sama bikin paspor sama yang lain-lain lah. Nah terus sampai di Polandia itu kita masih punya tanggungan lagi 30 juta. Jadi totalnya itu semua 70 juta. Memang agak mahal sih. Jadi ongkos semuanya itu 70 juta. Yang 40 juta kita bayar di Indonesia, yang 30 juta saya bayar di sini. Pinjaman potong gaji lah kayak gitu. Jadi setelah 1 bulan setelah 1 bulan belajar itu kita menunggu permit. Prosesnya berapa lama? Oke, sekarang saya ceritakan. Jadi prosesnya itu tergantung ya, memang agak lama juga sih kerja di Eropa ini. Saya menunggu pun agak jenuh, hampir 1 tahun saya menunggu, 10 bulan lah, 10 bulan lebih, hampir 1 tahun saya menunggu itu. Ya tergantung, kadang ada yang 3 bulan, kadang yang 4 bulan, tapi saya belum tahu itu. Kebanyakan lama sih, kebanyakan kerja di Eropa itu harus sabar kayak gitu. Banyak sabar lah, intinya kayak gitu. Saya dapat permit itu di bulan Desember kalau nggak salah ya, Desember saya dapat permit coba dari bulan 4 sampai bulan Desember. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 7 bulan saya baru dapat permit. Setelah dapat permit kita proses lagi ke apply visa, yang namanya apply visa. Menang lagi acara apa? Setelah apply visa itu dari permit itu dari orang Polandia guys. Dari permit itu jaraknya ke apply visa sekitar 2 bulan. Desember, Januari, Februari ya. Sebentar ya. Ya, prosesnya dari permit itu agak cepat sih. Walaupun lama ya, lumayan lah. Sekitar 2 bulan 3 bulan lah dari permit ke visa itu, apply visa. Nah, setelah visa turun kayak gini nih bentuknya nih, visa kerja nih. Ya, ini visa Europe nih. Kita bisa mendarat di seluruh bandara di Eropa lah, bisa di Jerman, bisa di mana-mana ya. Setelah kita dapat visa, kita nunggu pemberangkatan 1 minggu kalau nggak. Setelah 1 minggu ya, setelah visa keluar, langsung pesan booking tiket, langsung ke pemberangkatan. Nah gitu prosesnya. Jadi alur ceritanya harus sabar lah intinya kayak gitu. Jadi bagi mas-mas mbak-mbak yang mau ke Poland itu harus banyak bersabar lah,
terus cari apa namanya, agensi yang bagus lah, benar-benar selektif. Terus bagaimana mas cara yang cari agensi yang selektif itu? Ya kita lihat lah yang benar-benar bisa memberangkatkan kayak gitu, yang bisa dipercaya intinya. Kita bisa lihat lah. Jadi jangan satu tempat, 2 atau 3 tempat lah kita lihat-lihat gitu. Dibikin perbandingan, benar apa enggak itu, memberangkatin apa enggak. Terus masalah berapa? Jadi sekitar proses ke Eropa itu ya, proses agak lama sih, sekitar 6 bulan ataupun lebih. Kadang ada katanya yang tempat lain memberangkatkan 3 bulan 4 bulan bisa berangkat, itu saya wallahu alam belum tahu kan. Bisa dicoba itu, bisa coba yang bisa berangkatkan cepat itu. Dan ongkos pun bervariatif, ada yang katanya 30 juta tidak ada potongan, ada yang 40 juta potongan, ada yang sebentar ada. Ya, jadi begitulah. Jadi masalah apa namanya, gaji di sini katanya berapa gaji sini? Gaji itu kita dihitung per jam, bukan per bulan ataupun per hari. Jadi per jam itu 13 zloty. Kalau misalnya kerjanya dalam 1 minggu 5 hari ya dikali aja berapa zloty. Kalau dikali 1 hari 8 jam ya dikali aja berapa zloty gitu. 8 kali 13 jam, 13 kali berapa hari, kayak gitulah. Jadi intinya per jam itu 13 zloty, tapi tempat lain katanya ada yang 14 zloty, ada yang 12 zloty. Ya memang standarnya kayak gitu, 13 zloty standar. Satu lagi terus, bagi mas-mas mbak-mbak yang mau kesini tuh ada satu informasi lagi. Jadi kita di sini tuh nggak langsung kerja, minimal 1 bulan kita itu nganggur di sini tuh, memang benar nganggur. Saya sudah ketemu sama orang Filipina juga memang nganggur gitu. Jadi bukan nganggur, memang lagi diurus tentang dokumen, saya tidak ngerti lah apa dokumen apa, tapi intinya kita nganggur 1 bulan. Nah jadi selama 1 bulan kita nggak bekerja itu kita harus bawa bekal dari Indonesia kayak gitu intinya, bekal seperti beras apa gitu ya, apa yang biaya untuk hidup lah selama 1 bulan. Soalnya kita datang itu nggak langsung kerja dan nggak langsung dikasih duit. Si agen itu kayak gimana ya, jadi walaupun bertanggung jawab tapi nggak full tanggung jawab. Begitu kita datang itu lepas, jadi kita harus bawa bekal sendiri. Saya juga bawa bekal, beras 3 kilo semuanya, 3 kiloan semua setiap satu orang kayak gitu ya. Bawa duit juga, kalaupun tidak bawa duit ataupun nggak mau ribet-ribet bawa duit juga nggak masalah sih sebenarnya, nggak perlu khawatir. Yang penting kita punya tabungan lah gitu. Jadi bawa ATM. Nah kayak gini nih ATM-nya nih. Ini ATM saya ini udah terbukti nih, saya sudah dipakai udah di beberapa negara. Memang yang ada logo Mastercard ataupun Cyrus Mastro ini bisa dipakai seluruh dunia. Saya sudah terbukti, sudah memakainya. Bukan saya omong kosong, bukan mengada-ngada. Saya buktikan di Malaysia sudah dipakai, saya di Saudi Arabia saya sudah pakai, saya Taiwan sudah pakai, dan bahkan di sini pun bisa saya pakai. Bisa ngambil duit juga bisa cek. Jadi jangan takut, walaupun tabungan kita rupiah itu sampai di negara tertentu itu kita bukan rupiah lagi. Kalau misalnya di Malaysia ya jadi ringgit, kalau misalnya di Saudi Arabia jadi real, begitu juga jadi Taiwan jadi NT, begitu juga di Eropa nih, di Poland ini jadi zloty duit saya itu. Jadi bukan rupiah lagi gitu, bisa ambil. Jadi nggak perlu khawatir lah, nggak perlu ribet-ribet bawa duit lah, cukup bawa apa namanya ATM, yang penting ada duitnya lah. Minimal 5 juta, syukur-syukur lebih lah, 10 juta atau lebih. Jadi kita nggak susah, nggak ribet kayak gitu, usah ribet-ribet apa namanya, nggak usah ribet-ribet bawa duit. Jadi kayak gitu. Masalah tentang banyak yang pengen ini sih, banyak yang apa namanya,
banyak minta rekomendasi katanya PT mana yang bagus. Saya sendiri juga apa ya, kurang, nanti kalau saya kasih ini PT ini takutnya kurang bagus, nanti saya takut ya, jadi saya kasih ini aja lah, kasih apa namanya, kasih bocoran aja. Jadi kamu sekalian itu harus searching Google job Poland, itu semua muncul semua di Google itu. Nah, kita cari yang bagus, mana yang bagus, daerah mana gitu. Kalau saya sendiri sih dari LPK Indramayu, bukan PT ya. Bisa memberangkatan juga sih, LPK juga bisa. Ya, sekian dulu lah video dari saya. Sekian dulu video dari saya. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.